Materi ya tentang teknologi sedia steril. Hari ini kita akan bahas tentang total parenteral nutrition atau terapi cairan parenteral secara umum ya. Ada beberapa definisi terkait dengan terapi cairan parenteral, tujuannya, apa parenteral total. Nah, jadi, TPN ya atau total parenteral nutrition itu merupakan salah satu terapi cairan gitu ya. Jadi kalau terapi cairan secara umum itu merupakan tindakan pemberian air dan elektrolit dengan atau tanpa zat gizi. Ya jadi bisa ada zat gizinya, bisa tidak gitu ya untuk terapi cairan ini. Pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi, ataupun yang tidak bisa dipenuhi gizinya ya dengan asupan oral biasa melalui makan atau meminum. Ya jadi memang, kalau kita tidak bisa memperoleh nutrisi dari saluran pencernaan, maka terapi cairan secara parenteral ini merupakan alternatifnya gitu ya. Nah, apa saja tujuan pemberian cairan parenteral? Yang pertama itu sebagai jalan masuknya obat. Jadi ini kalau kita misalnya di rumah sakit gitu ya, dirawat di rumah sakit, nah itu kita sering lihat kadang-kadang, perawat itu memasukkan injeksi ke dalam infus gitu. Ya jadi disebut juga dengan, infus jaga gitu ya, infus sebagai jalan masuknya obat atau IV line. Nah jadi, ketika kita nanti di treatment ya, mendapatkan terapi obat, nah umumnya yang sedian-sedian injeksi, itu kadang-kadang dicampur dengan infus. Ya tapi, ada beberapa memang yang memang tidak boleh, ya jadi, kita tuh nanti semester depan ada praktikum racikan obat. Nah salah satu topiknya itu tentang incompatibility ya, incompatibility atau inkompatibilitas obat-obat injeksi ya ketika diberikan bersamaan dengan infus. Nah, kita lanjut ke nomor 2 tujuan pemberian cairan parenteral, yaitu untuk menyelamatkan jiwa pasien yang mengalami syok karena dehidrasi akut ya, ataupun berat gitu ya. Bisa juga yang mengalami pendarahan berlebih ya, jadi kehilangan cairan tubuh banyak gitu, maka diberikanlah cairan parenteral. Nah, yang ketiga cairan rumatan. Nah, di sini siapa yang pernah dirawat di rumah sakit? Ada nggak yang pernah dirawat di rumah sakit? Ada yang pernah sakit nggak? Nggak ada? Sehat semua anak farmasi ya? Jadi, kalau misalkan di rumah sakit itu biasanya kalau kita rawat inap ya, apapun jenis penyakitnya pasti diinfus gitu ya. Nah jadi, belum tahu pun penyakitnya apa pasti kita diinfus duluan gitu, minimal NaCl ataupun ringan. Nah kenapa? Karena memang cairan, rumatan ini adalah pengganti dari cairan, tubuh yang hilang ya secara normal. Jadi kalau misalnya, kita diinfus, nah itu kalau di rumah sakit padahal kita nggak ngapa-ngapain kan cuma tidur ya. Nah tapi dikatakan kita ada kehilangan cairan tubuh gitu ya. Nah cairan tubuh yang hilang ini disebabkan oleh mungkin keringat yang kita keluarkan ya, ataupun, akibat berkemih ya, buang air kecil. Nah, cairan-cairan itu yang nantinya dihitung sebagai cairan pengganti ya, dikatakan kita kehilangan air secara normal, oke. Nah, yang keempat ada parenteral feeding ya, atau nutrisi parenteral, nih nanti yang mau kita bahas produk-produknya. Nah, nutrisi parenteral ini adalah pemberian infus ya, zat gizi boleh asam amino, boleh karbohidrat ya, ataupun lipid ya, ke dalam pembuluh darah balik atau vena kita. Jadi secara intravena. Nah, jadi nutrisi parenteral ini adalah rute asupan nutrisi ya, gizi kepada pasien yang memang teridentifikasi itu malnutrisi gitu ya, memang kurang nutrisinya. Secara signifikan gitu. Jangan, eee, ah, baru nggak makan 1 hari dikatakan malnutrisi, enggak. Ya jadi memang ya mengalami malnutrisi dianya. Jadi yang, sudah terbukti dari hasil uji laboratorium gitu ya, memang kurang, misalnya zat besinya kurang, mungkin natriumnya kurang gitu ya, ataupun glukosanya terlalu rendah, nah dan lain sebagainya. Di mana pasien tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya melalui saluran pencernaan.
oke, maka baru diberikan nutrisi parenteral. Kalau saluran pencernaan masih bisa digunakan, maka gunakanlah saluran pencernaan, oke. Nah, kita lanjut yang selanjutnya itu faktor-faktor yang harus kita perhatikan ya, dalam pemberian cairan parenteral. Nah, yang pertama itu dari sisi pasien. Nah, pasien ini kita nggak bisa, memberikan, cairan parenteral itu bergantung dari sediaan yang ada, tapi harus dilihat dulu pasiennya punya penyakit apa saja ya. Bagaimana penyakit, yang diderita pasien? Seperti apa kondisinya? Hasil laboratoriumnya bagaimana, MIG-nya, atau komplikasi penyakit yang lain. Ya kan nggak mungkin ada pasien diabetes, kita infus dengan glukosa gitu kan. Nah makin tinggi berarti ya kadar gulanya, kan gitu. Atau pasien-pasien yang hipertensinya tinggi ya, kita infus lagi dia dengan NaCl. Nah itu kan, menyalahi gitu ya, karena makin tinggi nanti tekanan darahnya. Jadi harus kita lihat dulu sisi pasiennya baru kita bisa menentukan, mana nih produk yang kita berikan ya. Nah kemudian kita lihat dari sisi cairannya, dari sisi produknya. Yang pertama kandungan elektrolitnya. Nah dari hasil laboratorium itu dilihat berapa jumlah ion-ion dalam tubuh pasiennya, ya kandungan elektrolit dari pasien. Nah yang mana yang paling sesuai diberikan oleh, kita gitu ya untuk pasien tersebut. Nah misalnya tadi pasiennya itu natriumnya nggak kurang, ya, tapi dia kurangnya kalsium. Nah, kira-kira kita bisa berikannya infus apa? Mhm. Kita bisa berikan infus apa kira-kira kalau kalsium yang kurang? Belum jawab, Bu. Mhm. Apa Infus ringer, berarti infus ringer, Bu. ringer apa? Ringer, Iya, ringer apa? Ringer ringer aja atau ringer laktat? Boleh ya dua-duanya ya, oke. Yang penting dia mengandung kalsium gitu ya. Nah jadi, kita lihat ya komposisi elektrolitnya. Berapa banyak nih elektrolit yang terkandung dalam produk tersebut. Nah, sesuai nggak dengan kebutuhan pasiennya. Oke. Nah, yang kedua pengetahuan dokter, para medis ya, apoteker termasuk di sini terkait dengan komposisi larutan infus itu sangat penting agar kita bisa memilih produk yang sesuai dengan indikasi pasien. Nah, yang kedua dari sisi produknya kita harus lihat osmolitas cairan, ya. Berapa total milimol elektrolit yang dikandung cairan infus tersebut gitu ya. Jangan sampai nanti, jumlahnya itu terlalu banyak ya, osmolitasnya atau berlebih gitu ya. Sangat-sangat hipertonis sekali gitu kan. Nah, yang dianjurkan itu kalau kita mau memberikan ke dalam vena tepi ya, itu maksimal adalah kurang dari 900 miliosmol ya, supaya apa, tidak terjadi resiko plebitis ataupun peradangan vena. Kalau infus yang sifatnya isotonis, kira-kira osmolitasnya berapa? Ayo, kemarin udah buat produk kita kan. Nah, ayo. Kemarin buat produk apa infusnya? Infus NaCl. Ya, berapa osmolitasnya? Dia biasanya ion-ion ya, itu biasanya miliosmol itu sama dengan mili ekuivalen gitu ya harganya, nilainya. Berapa osmolitasnya? Infus NaCl 0,9% kan yang dibuat?
154 mEq. Mhm. Berapa? 154 mEq per liter. Itu untuk 1 ion, ya kan? Kalau ada NaCl berarti kan ada 2 ion, iya. 1 ion natrium 154 mili ekuivalen, ya kan, per liter. Nah, kalau ada Cl-nya 154 juga, ya kan, karena valensinya 1 kan gitu. Jadi totalnya berapa? Coba tonisitas 308. cairan tubuh kita berapa? 308, Bu. Itu total miliosmol ininya ya, NaCl-nya ya. 308 ya, 154 kali 2 kan gitu kan, 154 tambah 154. Nah, itu sudah dikatakan isotonis dia kan, karena mendekati cairan tubuh kita. Cairan tubuh kita itu sekitar 300-an juga ya, 308, 315, 320 gitu kan. Nah, jadi bayangkan kalau kita tadi itu cairan tubuh kita cuma 320. Masuk nih cairan yang nilainya di atas itu, berarti sifatnya apa? Sifat cairannya apa? Mmm, bagaimana sifat cairannya? Hipertonis, ya kan? Nah, kalau dia hipertonis, nah itu tidak boleh lebih dari 900 miliosmol, ya. Jadi boleh nggak hipertonis? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 900 miliosmol. Nah, kenapa? Karena kalau nanti ada terjadi peradangan vena, ya, ada risiko flebitis. Nah, jadi kalau misalkan udah 900 gimana, Bu? Nah, kita berikanlah melalui vena sentral. Nah, kenapa bisa sampai lebih dari 900? Umumnya ini adalah cairan-cairan yang sudah dikombinasi, sudah di-mix dianya, makanya tonisitasnya sangat tinggi, gitu ya. Nah, yang ketiga itu kita harus lihat kandungan lain dari cairan tersebut. Nah, jadi kalau seperti TPN tadi, itu ada gabungan-gabungan beberapa produk, ada elektrolit, ada, zat gizinya, ya ada glukosanya, ada asam aminonya, ya ada trigliseridanya gitu kan. Nah, itu kita lihat nanti kandungan-kandungan apa saja itu yang ada di dalam infus tersebut. Nah, sesuai nggak dengan kebutuhan pasiennya, ya kalau memang tadi produknya ready to use dari, market ya, dari pasaran, sudah ada, produk yang mixture gitu. Nah, kemudian ada nggak, kalau misalkan kita lihat lagi pasiennya, perlu nggak dikasih trace elemen atau yang, apa, yang kecil-kecil ini ya, magnesium, zinc, selenium gitu ya kan. Nah, kenapa? Karena memang biasanya kalau kita dirawat lebih lama, itu kita perlu regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini perlu mendapatkan trace elemen ya sebagai kofaktor dalam metabolismenya ya, dalam regenerasi sel. Oke, faktor yang ketiga itu ada sterilitas cairan infus. Nah, sterilitas cairan infus ini sudah harus wajib dipenuhi ya. Jadi kalau kita lihat kualitas dari suatu sediaan infus itu memang harus steril secara umum ya. Steril, bebas partikel, bebas virogen. Itu wajib itu tiga-tiganya dibanding selain dari syarat-syarat yang lain gitu ya. Ini wajib. Nah, tapi kadang-kadang apa, sterilisasi infus ini dilakukan dengan metode apa? Coba kalian kemarin sterilisasi infus pakai metode apa? Mmm, pakai metode apa sterilisasi cairan infusnya? Apa metodenya? Metode panas basa, pakai autoclave. Panas bata, pakai apa Fefian? Autoclave, Autoclave. Berapa ininya, suhunya? suhunya 121 derajat Celcius, Bu.
suhunya 121 selama 15 menit, ya kan. Nah, jadi, beberapa produk nutrisi ya umumnya seperti glukosa, asam amino gitu ya, kalau konsentrasinya rendah mungkin masih oke, tapi kalau konsentrasinya terlalu tinggi, terlalu pekat, itu kadang-kadang bisa rusak dia dengan pemanasan. Ya, dengan suhu yang 121 tadi, gitu ya. Nah, jadi beberapa industri itu menerapkan 2 metode ya untuk sterilisasi akhirnya gitu. Untuk sterilisasi akhirnya itu boleh dipilih pakai metode overkill ataupun yang non overkill gitu ya. Nah, untuk produk-produk yang tadi tidak stabil dengan suhu tinggi, maka mereka menggunakan produk non overkill atau bioburden base gitu. Nah, apa sih produk overkill dan non overkill ini? Nah, yang pertama kalau kita lihat produk overkill itu, ini sama seperti yang kita lakukan di laboratorium ya. Jadi, menggunakan metode, panas basah ya, pakai autoclave. Jadi suhunya 121 derajat Celcius selama, 15 menit, oke. Nah, jadi cairan ini beresiko ya kalau dia tadi suhunya tinggi ya untuk produk-produk yang memiliki konsentrasi zat yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan produk-produk TPN itu glukosanya itu biasanya sampai 50% kandungannya ya. Jadi produknya itu glukosnya itu dextrose ya, itu bisa sampai 50, 20, 40 gitu ya, 25. Nah, ini memiliki kecenderungan rusak dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, itu kalau contohnya glukosa dengan suhu tinggi dia bisa menjadi terdekomposisi ya menjadi 5 hidroksimetil furfural. Nah, 5 hidroksimetil furfural ini pada kadar-kadar tertentu berpotensi menimbulkan gangguan hati. Sifatnya apa? Hepatotoksik ya. Jadi kalau kita sering makan manis yang dipanaskan gitu ya, dalam suhu yang tinggi, nah kalau sering-sering jumlahnya banyak gitu, itu bisa menimbulkan resiko kerusakan hati. Siapa yang sini suka makan piscok? Ada yang suka makan piscok? Tahu piscok? Tahu nggak piscok? Mhm, piscok tahu? Apa itu piscok? Nggak tahu? Kayaknya Pisang cuma coklat, zaman apa? Siapa yang jawab tadi? pisang coklat, Bu. Oh ya, Marcella suka makan ya? Ya pisang coklat ya. Enak kan pisang coklat ya kan? Ya, tapi kan, ada bahayanya gitu ya kalau terlalu sering mengkonsumsinya. Karena pisang itu glukosanya kan cukup tinggi ya. Apalagi coklat, coklatnya belum tentu yang dark cocoa ya kan, pasti coklat-coklat yang udah ada gulanya. Nah itu dijadikan satu, kemudian diapain, masaknya gimana? Digoreng, ya kan? Digoreng dengan suhu tinggi ya kan, pakai minyak, minyak itu suhunya 200 derajat celcius lebih ya. Nah jadi, bisa kecenderungan untuk menghasilkan 5 hidroksimetilfurfuralnya lebih banyak gitu ya. Nah jadi boleh makan mungkin tapi nggak banyak-banyak dan tidak sering gitu. Nah supaya tidak terkena resiko gangguan hati, oke. Jangan nggak tapi itu contoh aja ya, contoh yang lain-lain juga mungkin boleh dipertimbangkan ya yang suka-suka minum karamel-karamel. Oke, nah kita lanjut, yang kedua itu adalah metodenya non-overkill atau bioburden based ya. Bioburden ini artinya apa? Burden artinya apa? Mmm, burden artinya apa? Ayo siapa yang IELTS-nya 8? Jauh kali Bu IELTS-nya 8, IELTS-nya 7. Bioburden apa? Burden artinya apa? Beban. Beban, ya kan? Jadi kalau beban
bioburden artinya kita menanggung resiko ya, ada beban mikroorganisme begitu istilahnya ya. Nah jadi cairan-cairan yang tadi memiliki kecenderungan rusak dengan suhu tinggi, maka digunakanlah metode yang non overkill ini, ya, yang atau bioburden base ini, di mana pemanasannya itu tidak menggunakan suhu 121 derajat gitu, tapi lebih rendah, mungkin bisa 100 atau 110 gitu ya. Sehingga apa, produk-produk yang dihasilkan juga bisa dijamin kesterilannya dan juga bebas pirogen serta kandungannya juga tetap stabil. Nah gimana caranya Bu? Kan biasanya 121 baru mati gitu ya, tapi kalau ini nggak sampai 121 gimana? Nah kita belajar dari PT Otsuka Indonesia. Tahu PT Otsuka? Kemarin soalnya ada yang bilang Onitsuka, merek sepatu ya. Otsuka tahu? Tahu. Apa itu produknya? Pocari Sweat. Ya, selain Pocari Sweat, itu aja Bu yang di iklan. Iya, itu karena di iklan aja tahu produknya ya. Hmm. Jadi PT Otsuka ini adalah satu industri farmasi ya. Jadi dia bukan sebenarnya bukan hanya di makanan minuman saja, tapi di industri farmasi juga ya. Jadi dia memproduksi infus gitu ya, memproduksi sediaan-sediaan steril. Nah, jadi PT Otsuka ini menerapkan bioburden base ya untuk produk-produk infusnya. Di mana yang pertama itu mereka mulai dari raw materialnya itu dijaga betul gitu ya. Kalau kita kan di lab mau nggak kita peduli gitu ya jumlah bakteri dari awal itu berapa, endotoksinnya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau dia ada bioburden base, maka kita harus tahu nih raw material kita itu, mikrobanya berapa ya, baru endotoksinya berapa. Nah jumlahnya harus ada limitasinya gitu ya, ada batasnya. Jadi dia harus di bawah limitasi tertentu. Nah, kemudian air yang digunakan itu yang sifatnya apa, bebas pirogen. Nah jadi memang dari awal itu sudah dipastikan produk-produk ini memiliki kualitas yang baik gitu ya. Nah kemudian dari segi metode semua proses sudah dijalankan secara otomatis gitu. Jadi tidak ada lagi, kontak langsung antara, mmm, ini apa namanya, produk dengan manusianya ya atau, dengan human ya, dengan operator. Jadi operatornya itu hanya menjalankan mesin di luar, jadi tidak berkontak langsung dengan produk. Nah, kemudian, jadi semuanya berjalan secara otomatis gitu ya. Kemudian pembersihan alat ruangan atau sanitasinya itu dilakukan secara, terkontrol dan tervalidasi. Oke. Kemudian untuk setiap proses pelarutan, bahan ya setelah dilarutkan, itu akan menjalani proses, penyaringan. Nah, walaupun ini penyaringannya bukan merupakan untuk sterilitasnya, tapi memang prosedurnya seperti itu, gitu ya. Jadi bukan teknik aseptis buat infusnya, tapi memang salah satu penyaringnya itu yang digunakan kalau kita kan penyaringnya pakai kertas ini ya, kertas saring biasa gitu ya kan. Nah, tapi kalau di, industri itu pakai penyaringannya menggunakan penyaring bakteri sudah. Nah, jadi dari situ aja, dari proses itu saja jumlah bakterinya pasti sudah dieliminasi gitu kan. Nah, supaya, larutannya itu nanti memang sudah benar-benar bebas pirogen, ya. Jadi kontaminan-kontaminan yang kita takutkan tadi ya, partikel-partikel tadi kita yang kita takut nggak larut misalnya, itu nggak ada, oke. Nah, jadi di sini kita lihat nanti metodenya, setelah disaring ya baru dilakukan nah ini contoh penyaring bakteri, mungkin sudah belajar juga dengan Bu Julia. Jadi kalau skala laboratorium mungkin bisa pakai yang ini, yang di atas kiri ini. Ya ini yang single use disposable dianya. Kemudian yang kanan atas itu, sebenarnya rumah sakit juga memiliki infuset yang infusetnya itu memiliki filter, ya supaya mencegah kalau ada partikel-partikel yang tidak larut di dalam infus. Tapi biasanya yang pakai ini rumah sakit-rumah sakit yang mahal gitu ya.
yang, bukan yang rumah sakit ini dah, yang rumah sakit yang biasa-biasa. Jadi karena memang agak cukup mahal infusannya. Kemudian yang di bawah ini masih skala laboratorium ya, yang sebelah kiri, yang kanan ini mungkin bisa untuk skala industri, oke, untuk filling proses. Nah, kemudian setelah tadi nah, proses pengisian tadi yang menggunakan filter ya, filter apa, penyaringan bakteri tadi, itu dilakukan di bawah laminar airflow. Nah, setelah dia diisi ke botol-botol ya, ke botol infusnya, barulah dia disterilkan menggunakan autoclave ya, dengan temperatur optimum ya, jadi bukan yang 121. Sehingga nanti zat-zat yang tadinya rusak oleh panas itu masih stabil. Ataupun bisa menggunakan radiasi, tapi dosisnya nggak sampai 25 kilogramma, gitu ya. Nah, lalu setelah selesai produksi, nah orang QC harus bekerja keras ya, memeriksa produk-produknya baik secara kimia, fisika, maupun mikrobiologi ya secara ketat supaya memastikan produk itu memenuhi persyaratan, oke. Kemudian yang ketiga dari human resource-nya, dari SDM-nya, selalu dilakukan pelatihan ya, kemudian bagaimana higienitasnya selalu diajarkan ya, dilatih, kemudian mereka juga melakukan medical check up secara berkala. Jadi jangan sampai orang sakit membuat obat kan gitu, jadi nanti obatnya bisa terkontaminasi gitu kan. Nah, jadi harus bisa dipastikan orang-orangnya sehat. Nah, selanjutnya kita masuk ke TPN ya, atau nutrisi parenteral total. Nah, kalau kita lihat dari gambar, jadi jenis, nutrisi parenteral itu ada yang disebut dengan TPN ya, ada yang disebut dengan PPN. TPN itu Total Parenteral Nutrition ya, kemudian PPN itu Peripheral Parenteral Nutrition. Bedanya apa? Nah, tadi kalau kita katakan osmolaritasnya ya, kalau dia lebih dari 900 miliosmol itu diberikan melalui vena sentral. Nah, mana vena sentral? Yang mana vena sentral? Hmm, yang mana vena sentral? Mana vena sentral? Dari gambar ini yang mana kira-kira? Jantung, Bu. Yang jantung, yang arahnya dekat dada ya, yang mau arah ke jantung, itu disebut dengan vena sentral, oke. Nah, kalau yang PPN itu berarti vena tepi ya, vena perifer kita bilang. Nah, itu osmolaritasnya di bawah 900. Jadi, harus kita bedakan nanti ya rute pemberiannya. Oke. Nah, di sini jadi pilihan untuk parenteral nutrisi ya kalau kita lihat, itu merupakan alternatif sebenarnya ya. Kalau kita masih bisa menggunakan saluran pencernaan kita, ya jadi proses absorpsi nutrisi itu biasanya di saluran pencernaan kan gitu. Nah, kalau misalkan tadi mulutnya saja yang tidak bisa digunakan misalnya, tapi lambungnya masih bekerja dengan baik, ususnya masih bekerja dengan baik, maka kita bisa masukkan ya makanan-makanan tadi, nutrisi-nutrisi tadi melalui apa, nasogastric tube, gastrostomy tube, duodenostomy tube ya, nasojejunal, kemudian ada nasoduodenal ya, tergantung dari nutrisi yang mau kita berikan ya. Jadi kalau nasogastric tube ini yang bagaimana? Pernah lihat nggak yang nasogastric tube? Nggak pernah lihat? Pernah lihat nggak orang makannya melalui selang? Enggak, yang pakai dari hidung, selangnya selangnya dimasukkan dari hidung sampai nanti ke lambung, ya. Isinya apa makanannya? Apa yang dikasih kira-kira melalui selang tersebut? Mmm, apa kira-kira yang diberikan kepada pasien melalui selang tersebut? Bubur yang dihaluskan?
Apa kira-kira? Pernah dengar kata Ensure atau Pediasure? Kalau Pediasure sering, Bu, karena banyak iklannya. Iya. Ya jadi biasanya susu ya, susu yang ada kandungan nutrisinya, ya. Jadi kayak, Pediasure, Ensure gitu, kalau orang dewasa Ensure biasanya, kalau anak-anak biasa dikasih Pediasure gitu ya, melalui selang tadi, ya. Jadi karena dia bentuknya selang kan harus encer ya makanannya. Oke. Kita lanjut ke nutrisi parenteral. Nah, jadi nutrisi parenteral ini merupakan campuran cairan khusus yang diberikan langsung ke dalam darah melalui kateter intravena. Ya, jadi langsung dengan apa? Secara infusi gitu ya, tanpa melalui saluran pencernaan dari lambung ataupun usus kita. Nah, campuran cairan ini mengandung apa saja? Bisa protein, bisa karbohidrat, bisa lemak, bisa vitamin, bisa mineral, ya. Jadi tergantung kebutuhan pasien. Nah, dulu digunakan istilah hiperalimentasi, tapi sekarang lebih umum ya pakai nutrisi parenteral total atau kita bisa katakan dia nutrisi parenteral saja. Kenapa? Karena tadi ada yang sifatnya bukan total gitu ya, ada yang very juga ya. Tapi, kita katakan dia nutrisi parenteral biasanya. Oke, nah untuk nomenklatur daripada nutrisi parenteral ini macam-macam. Ya, jadi kalau di rumah sakit biasanya itu kita bisa bilang TPN, IVH ya atau, TPA ya atau PPA gitu ya, tergantung dari istilah yang digunakan di rumah sakit tertentu ya, yang mana mereka biasanya pakai. Ya kadang-kadang disuruh buat dulu IVH-nya, apa itu IVH gitu kan, intravenous hyperalimentation gitu kalau dulu. Kemudian atau buat dulu produk TPN-nya. Nah, itu tahu parenteral nutrition. Atau kalau yang sediaan-sediaan komersial biasanya itu digunakan istilah 3 in 1 admixture gitu ya, all in one admixture dan lain-lain. Jadi kapan kita berikan nutrisi parenteral ini? Pertama kalau pasien itu mengalami short bowel syndrome. Jadi short bowel syndrome ini adalah kondisi di mana nutrisi itu tidak bisa diabsorpsi dengan baik, ya, atau terjadi malnutrisi, gitu ya. Karena ada mungkin penyakit pada ususnya, sehingga ususnya itu tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, ataupun ada pengangkatan usus, gitu, ususnya dipotong, ya. Pernah dengar nggak ada orang memotong ususnya? Ada tuh tren sekarang tuh, untuk diet katanya, untuk jadi kurus, dia dipotong ususnya, ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak bisa mengabsorpsi makanan yang dimakan gitu ya. Eee, jadi sebenarnya rugi ya kan, ya karena kan tubuh itu perlu nutrisi gitu kan. Kalau dia motong itu, nah berarti kan nutrisinya banyak yang tidak terabsorpsi, banyak yang berkurang absorpsinya. Nah kemudian yang kedua ya, kalau jalur enteral itu tidak memungkinkan, jadi pasien-pasien yang tadi muntah-muntah secara terus-menerus ya, tidak, terjadi gangguan makan gitu kan, atau terjadi gangguan hemodinamik, atau misalnya pasiennya koma, ya tidak bisa makan dengan baik gitu ya, tidak bisa menggunakan, saluran pencernaannya, maka kita bisa berikan dia jalur enteral. Nah yang selanjutnya ada pasien kelaparan atau anoreksia. Nah kalau kelaparan ini bukan kayak kita ya kan, misalnya "Aduh lapar kali lah." Nah, VPN dulu gitu, enggak gitu ya, bukan yang kelaparan seperti itu. Misalnya kelaparannya ini, dia terdampar misalnya di laut, baru ditemukan 3 hari atau 4 hari kemudian. Nah, berarti kan dia tidak makan gitu ya selama berhari-hari. Nah, kalau kita berikan dia makanan yang padatan langsung, itu lambungnya bisa syok gitu, ya. Karena dia udah resting gitu kan, resting selama berapa hari tiba-tiba masuk makanan berat. Nah itu tubuhnya akan terkejut, dia tidak akan bisa bekerja secara, optimum ya, optimal gitu. Maka diberikan dulu di awal itu menggunakan
parenteral nutrisi ya. Atau anoreksia. Anoreksia ini orang yang tidak nafsu makan. Nah, ada nggak anak farmasi yang anoreksia? Nggak nafsu dia makan. Ini dulu ada beberapa, umumnya ini model-model ya, orang yang bekerja profesinya sebagai model ini mengalami anoreksia. Karena seringnya mereka tidak, men-skip makan gitu ya, men-skip makan mereka. Jadi mereka tuh tidak selera lagi untuk makan, makanya badan mereka tuh kadang-kadang kurus banget. Nah, kemudian luka bakar yang serius. Ya, jadi kalau luka bakar yang serius ini, yang ditutup nih dari ujung kepala sampai ujung kaki misalnya, ya tidak bisa lagi mengunyah makanan, tidak lagi bisa, masuk, infusnya ke hidung, mungkin ada ketutupan atau gimana. Nah, jadi itu diberikan secara TPN. Lalu bayi-bayi yang prematur ya, yang memang dilahirkan itu tidak cukup bulan. Nah, itu saluran pencernaannya belum sempurna sehingga belum bisa diberikan makanan secara enteral gitu ya, secara oral gitu. Jadi diberikanlah secara parenteral. Nah, apa yang kita berikan kepada pasien? Nah, karbohidrat, protein, lemak. Jadi bentuknya bagaimana? Apakah nasi kita haluskan gitu? Enggak ya. Jadi kita berikan dia molekul terkecil dari zat gizi yang kita butuhkan. Jadi kalau dia perlu karbohidrat, kita berikan dia glukosa. Kalau dia perlu protein, kita berikan asam amino. Kalau dia butuhnya lemak, kita berikan dia emulsi lemak yang ada kandungan asam lemaknya. Vitamin, mineral itu mungkin masih ini ya, masih yang dalam jumlah satuan, ya masih single-single compound, itu biasanya hampir sama, ya dan kita konsumsi dengan yang ini. Tapi kita berikan dalam molekul yang terkecilnya, ya bukan yang makanan kita haluskan atau kita kecilkan, bukan. Nah, untuk formulanya, dia ada 2, yang pertama yang disebut dengan formula nutrisi parenteral terstandar, yang kedua disebut produk nutrisi parenteral komersial terstandar. Nah, apa bedanya? Yang pertama formula nutrisi parenteral terstandar ini yang kita racik sendiri di rumah sakit, ya. Jadi memang formulanya ini khusus sekali untuk pasien-pasien tertentu yang, kita hitung ya kebutuhan gizinya itu berdasarkan usia, tingkat stres, atau tingkat penyakitnya. Ya jadi ada penyakit apa dia, ini nggak boleh, ya tuh kemudian kemudian kebutuhan elektrolitnya berapa tergantung data labnya. Jadi memang yang kita formulakan secara eksklusif gitu ya, khusus ya untuk pasien-pasien tertentu. Nah yang kedua itu ada produk nutrisi parenteral komersial terstandar. Nah, ini adalah yang sudah dikeluarkan oleh industri produknya, ya. Hanya nanti tinggal kita tekan-tekan saja untuk kita racik, gitu ya. Sudah ready to use gitu. Jadi tidak lagi kita menghitung. Jadi kita lihat saja komposisinya, kira-kira cukup untuk pasien, maka kita gunakan produknya, gitu. Oke. Nah, kalau keto yang buat manual ya, yang buat, racikan sendiri, itu kita bisa lakukannya secara manual ataupun menggunakan alat, nah namanya, automated compounder. Ya jadi, automated compounder ini, diletakkan di bawah laminar airflow ya, karena peracikan untuk sediaan TPN itu harus dilakukan secara teknik aseptis. Karena memastikan produk akhirnya harus steril juga gitu ya. Jadi meracik produk-produk yang steril untuk menghasilkan produk yang steril juga. Oke. Nah, kalau automated compounder ini biasanya kita langsung isikan ya, kita input tuh datanya berapa mililiter dari NaCl, berapa mililiter dari dextrosa, berapa mililiter dari asam amino, ya produk-produk yang komersial yang single-single tadi itu kita mix dianya, kita campurkan. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat. Kalau manual ya sudah kita ambil pakai spuit gitu ya. Nah ini contoh produk TPN. Jadi ini kalau di rumah sakit itu biasanya dia 1 liter dibuatnya gitu ya. Jadi ya berupa putih susu seperti ini karena apa? Karena ada kandungan emulsi lemaknya ya. Karena emulsi tadi bentuknya biasanya putih susu gitu kan. Nah untuk disimpannya itu juga TPN mengacu kepada USP di mana karena tadi dia racik gitu ya, di apa, dibuat racik sendiri atau pakai automatic compounder secara teknik aseptis, maka dia masuklah kategori medium risk contamination. Ya jadi ada, risiko kontaminasinya dengan proses peracikan tadi gitu. Nah penyimpanannya dia berarti termasuk yang di medium risk level gitu ya.
Nah, kalau di suhu ruang dia cuma tahan 30 hari. Kalau di suhu ruangan, di suhu dingin dia tahannya 7 hari, di suhu yang -20 atau yang beku itu dapat bertahan 45 hari. Karena biasanya kan diracik itu untuk beberapa hari penggunaan gitu ya. Jadi bukan cuma satu bag dianya, bisa banyak gitu. Nah, jadi tergantunglah pasiennya itu dirawatnya berapa lama. Oke, kita masuk ke produk TPN ya. Jadi kalau produk TPN ini yang pertama itu ada produk asam amino. Jadi produk asam amino itu banyak jenisnya, ya tergantung dari kandungan asam amino yang ada di dalam produk itu. Tergantung indikasinya juga gitu ya. Nah, itu menentukan kandungan di dalamnya itu menentukan indikasinya untuk apa. Nah, kalau yang di contohnya itu di pasaran ada aminoplasmal hepa, ya terdiri dari 20 asam amino. Nah, biasanya ini digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi hati, ya SGOT tinggi, SGPT tinggi gitu ya. Kemudian aminolak dan promin. Nah, biasanya untuk pasien-pasien prematur, ataupun infan ya, bayi-bayi. Kemudian, glamin. Nah, kandungan glukaminnya tuh lebih tinggi dibanding asam amino yang lain. Nah, kalau famin biasanya diindikasikan untuk pasien dengan gangguan ginjal. Nah, jadi kita bisa memilih produknya mana yang paling sesuai dengan kebutuhan pasien, ya. Nah, yang kedua ada dextrose, ya, dextrosa. Nah, ini pengganti karbohidrat tadi ya. Nah, biasanya produk-produk yang dijual di pasaran itu konsentrasi dextrose-nya itu tinggi-tinggi. Ya, jadi mulai dari 5 sampai 50%. Kalau kemarin yang dibuat di lab itu yang isotonis ya, yang isotonis itu yang berapa persen? Mmm, kalau yang isotonis yang berapa persen? Berapa? Kalau yang isotonis dextrose-nya? Ih, nggak lihat catatan grup lain ini. Grup lain kan ada yang dapat dextrose. Berapa? 5 ya, diingat itu, di 5 biasanya ya dextrose 5. Jadi 5% itu yang isotonis, oke. Kita lanjut lagi. Nah, ketiga ada produk emulsi lemak. Nah, emulsi lemak ini, biasanya kita gunakan 10, 20, sampai 30% ya dari suatu racikan, TPN. Nah, di pasaran itu sumber dari asam lemaknya ini macam-macam ya. Ada yang dari sumber hewan, ada yang dari sumber tumbuhan gitu ya asam lemaknya. Nah, contohnya ada Livopundin dia pakai MCT-LCT. Pernah dengar nggak MCT-LCT itu apa? Mmm, MCT-LCT itu apa panjangannya? Ada yang tahu? Apa kepanjangan MCT-LCT? Middle chain triglyceride dan long chain triglyceride ya. Jadi, mmm, trigliserida rantai sedang dan trigliserida rantai panjang gitu ya. Nah, kemudian ada Omega-Fen. Nah, Omega-Fen ini banyak kandungan omeganya, ya jadi omega 3, omega 6, omega 9 dan Omega-Fen ini asalnya dari asam lemak, hewani gitu ya. Nah, kalau linoleik, nah linoleik ini dia dari asam lemak tumbuhan yang digunakan, yaitu olive oil yang dipakai. Jadi lemaknya itu dari minyak zaitun gitu ya. Nah, jadi sumber minyaknya ini bermacam-macam. Enggak mau diedit. Oke. Nah, yang keempat ada vitamin. Nah, ini sebenarnya tambahan ya, bahan tambahan dalam formulasi TPN. Jadi kita bisa tambahkan apakah tadi pasiennya kurang vitamin yang mana, yang larut air kah, yang larut lemak kah gitu ya.
Jadi kalau di sini di pasaran itu ada 2 produknya yang biasa kita berikan itu Soluvit N ataupun Vitalipid. Nah, untuk yang produk larut air ya, vitamin yang larut air itu Soluvit N dan yang larut lemak itu yang Vitalipid ya. Soluvit N ini dia bentuk sediaannya adalah bentuk serbuk kering, oke, serbuk kering. Jadi nanti ketika mau digunakan dia baru dilarutkan ya. Kemudian ada Vitalipid. Nah, Vitalipid ini dia larut lemak ya. Nah, jadi, biasanya bentuknya seperti emulsi. Nah, yang kelima elektrolit dan trace elemen ya. Jadi elektrolit dan trace elemen ini, bisa diberikan juga dalam bentuk terpisah ataupun digabung gitu ya. Nah, jadi kalau yang trace elemen, nah itu biasanya digunakan untuk anak-anak ya, untuk masa pertumbuhan regenerasi selnya yang cepat. Nah, ya contohnya di pasaran itu ada Editrace, Pediatrace ya, Tekutil. Nah, jadi kalau misalkan, yang Pediatrace eee, ini bentuknya bentuk ampul ya. Jadi kalau kalau kita kan ampulnya ampul kaca gitu ya. Nah, kalau yang Pediatrace ini ampulnya dia plastik ya, jadi dibukanya tuh diputar gitu, itu disebut ampul juga ya, tapi ampulnya ampul plastik, oke. Nah, kalau yang trace element injection itu, eee, dia bentuknya vial ya, jadi bisa multiple dose. Tapi kalau yang Pediatrice dia single use ya, karena bentuknya ampul. Nah, kemudian nih ada contoh produk TPN yang two in one ya. Jadi, namanya Vitrimix. Ini ya campuran dari asam amino plus dextrose dengan emulsi lemak. Jadi yang botolnya besar ini isinya asam amino plus dextrosa. Nah, yang kecil ini yang putih susu itu emulsi lemak. Nah, ini ketika mau digunakan baru dicampur gitu ya. Nah, kalau untuk yang 3 in 1 bagaimana? Yang 3 in 1 itu banyak juga gitu, ada yang merek Nemeta, B Brown dan lain sebagainya. Nah, yang ini kalau di sini kita lihat yang lipid ya, sebelah kiri itu yang putih susu, yang tengah itu campuran asam amino plus elektrolit, yang kanan itu glukos. Nah, jadi kalau udah dijadikan satu ya mereka nanti, itu hasilnya seperti yang kiri ini, emulsi lemak ini. Nah, bagaimana menyatukan mereka nantinya? Nah, sebenarnya gampang ya. Jadi seperti ini merek B Brown. B Brown ini juga salah satu industri farmasi yang memproduksi sediaan steril. Jadi bukan hanya sediaan farmasi, tapi juga alat-alat kesehatan ya seperti catguard ya, sutures ya, yang untuk benang untuk operasi ya, untuk menjahit itu benang jahit. Kemudian catguard-nya, jarumnya gitu ya. Mereka juga produksi itu. Nah, ini ada Nutriflex ya dari B Brown, ada yang, 2 kantong, ada yang 3 kantong. Nah, caranya seperti ini, ya jadi cukup ditekan saja sampai nanti tercampur. Jadi ada tanda panahnya di sini arahnya, nah ini kita tekan supaya pembatasnya ini, terbuka gitu ya. Yang ini juga nanti kita tekan bagian glukosa supaya terbuka, baru nanti mixture-nya itu di sini dia, sebanyak 1 liter biasanya. Nah, inilah nanti baru kita sambungkan dengan infuset ya, supaya diinfus kepada pasien. Nah, bagaimana osmolaritasnya? Nah, ini contoh saja ya, kita hitung contoh perhitungan osmolaritasnya. Jadi katanya tadi kan, osmolaritasnya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau contohnya tadi ada campuran dekstrosa, asam amino, emulsi lemak, ada elektrolit itu berapa miliosmol gitu kan. Nah, contohnya dekstrosanya kita gunakan untuk 1 liter itu 170 gram. Nah, setiap gramnya menghasilkan 5 miliosmol, maka itu saja sudah 850 miliosmol. Asam aminonya 60 gram yang dibutuhkan, setiap gramnya 10 miliosmol, sudah 600 ya. Emulsi lemak yang digunakannya 20 gram, per gramnya 0,71 miliosmol, sudah 14 gitu kan. Elektrolit 243 yang diperlukan. Ya, itu nilainya 1/mili ekuivalen, 1 miliosmol per mili ekuivalen, maka 243 juga. Nah, totalnya sudah 1.700. Nah, kalau sudah 1.700 kita pakai apa? Kalau 1.700 kita pakai rute yang mana? Mmm, tadi kan cuman ada 2 rutenya. Rute yang mana kita gunakan? Kalau dia 1.700 miliosmol?
Itu ya, Pak? Husnul, ada Husnul? Intravenous. Iya, maksudnya intravenanya yang mana? Kan tadi rute pemberian nutrisinya ada 2 ya kan, melalui vena sentral dan vena perifer. Nah, kalau dia sudah 1.700 itu pakai vena yang mana? Vena sentral, Bu. Iya, vena sentral, ya karena sudah lebih dari 900 miliosmol, oke. Nah, jadi kalau kita lihat, osmolaritas di PN itu sangat tinggi-tinggi ya. Jadi kalau dia sudah di atas 600 saja, itu ada risiko kerusakan pembuluh darah. Nah, itu vena juga tidak bisa mentoleransi kalau di atas 900 miliosmol. Makanya kalau di 900 miliosmol itu pakai vena sentral ya. Nah, kalau misalkan kita paksakan ya, terus-menerus kita paksakan itu yang 900 miliosmol, maka terjadi reaksi flebitis ya, peradangan pada vena. Ya ada ya bengkak dia venanya gitu ya. Kenapa bisa terjadi reaksi flebitis? Nah, itu bergantung dari tadi. Nah, kan kita masukkan nih konsentrasi ataupun tonisitas dari sediaan kita kan sangat-sangat hipertonis berarti ya kan. Nah, apa yang terjadi kalau kita masukkan sediaan hipertonis? Hmm? Apa yang terjadi kalau kita masukkan sediaan hipertonis ke pembuluh darah kita? Ayo, sediaannya harus isotonis, boleh hipertonis, tidak boleh hipotonis, kan begitu kemarin ya. Nah, kalau dia isotonis berarti kan sama dengan cairan tubuh, masalah gitu kan. Kalau hipertonis apa yang terjadi? Mmm, kalau dia hipertonis, apa yang terjadi? Ya, padahal apa? Kalau hipo apa yang terjadi? Ah, kalau hipo apa yang terjadi? Boleh nggak hipo? Enggak, kenapa? Nanti pembuluh darahnya membengkak. Yang mana yang membengkak? Yang hiper apa yang hipo? Hipo, Bu. Hipo membengkak, iya. Kalau hiper? Mengkerut, Bu. Mengkerut, kenapa selnya mengkerut? Karena air yang ada di dalam sel itu keluar, Bu. Kenapa dia keluar? Banyak kenapanya ini, kenapa dia keluar? Jadi Karena proses apa? karena konsentrasi di luar sana lebih tinggi. Iya, kenapa kalau konsentrasi di luar sel lebih tinggi, cairannya keluar? Terjadi proses apa dia? Drenasi ya, Bu. Apa? Osmosis, dia ada di last slide ya kan. Terjadi proses osmosis. Proses osmosis itu apa? Mmm, apa itu proses osmosis? Apa proses osmosis? Iya. Kalau difusi, ayo. Osmosis, Bu, perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, Bu. Kalau Iya, difusi dari tinggi ke rendah.
Jadi jangan terbalik ya, osmosis itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kenapa? Nah, kenapa airnya bisa ke pembuluh darah ya? Karena tadi kita injeksikan, apa, konsentrasinya itu sangat hipertonis kan gitu. Mulailah cairan-cairan di luar pembuluh darah ini ya, di dalam sel tadi itu lihat, itu ada konsentrasinya tinggi banget, ayo kita buat dia dari normal. Nah, itulah dia proses osmosis tadi. Bergeraklah nih cairan-cairan di luar dari pembuluh darah itu, masuklah dia ke pembuluh darah, untuk apa? Untuk menetralkan kembali ya, membuat dia isotonis lagi gitu. Jadi kalau dia tadi terlalu hipertonis, itu makin banyak tuh jumlah cairan yang masuk ke pembuluh darah. Sehingga apa? Pembuluh darahnya tadi kan kecil kalau di perifer ya. Nah, itu apa, mengalami pembengkakan, inflamasi, itu yang kita sebut dengan plebitis, ya. Oke. Nah, contohnya nih reaksi plebitis, ya, jadi membengkak. Jadi kalau kita di rumah sakit itu biasanya diinfus ya, kalau sering sering mendapatkan, infus yang konsentrasinya hipertonis, ya itu bisa terjadi reaksi plebitis, oke. Makanya disarankan tadi kalau udah di atas 900 pakai vena sentral. Kenapa Kak pakai vena sentral? Aman, tapi vena perifer enggak. Coba, vena sentral kenapa boleh? Yang hipertonis, sangat hipertonis, yang di atas 900. Mmm, kenapa di vena sentral boleh di atas 900? Ayo. Pembuluhnya lebih besar ya? Iya, diameter pembuluh darahnya lebih besar, jadi bisa menampung banyak. Kalaupun cairannya tadi masuk juga masih bisa ditoleransinya, ya. Oke. Nah, jadi perbedaan antara total ataupun central parenteral nutrition ya dan peripheral parenteral nutrition. Jadi kalau TPN itu diberikan melalui vena sentral, bisa melalui dada ataupun leher ya. Kalau dia PPN, peripheral parenteral nutrition diberikan melalui vena perifer. Jadi vena perifer ini yang mana? Di tangan, di kaki gitu ya. Pokoknya yang nampak-nampak lah di kita gitu ya, yang di ujung-ujung ya. Kemudian dapat diberikan dalam jangka waktu yang lama kalau dia total parenteral nutrition ya, karena tadi, apa, cukup lebar pembuluh darahnya ya, maka toleransi terhadap resiko plebitisnya juga semakin besar gitu ya, semakin kecil gitu ya. Jadi dia bisa lebih lama diberikan. Tapi kalau dia PPN, nah itu bisa bertahan diberikannya itu cuma 3 sampai 7 hari, nggak boleh terlalu panjang. Ya karena memang nggak aman juga untuk tadi pembuluh darahnya. Kemudian konsentrasi TPN pasti lebih tinggi, di atas 900 miliosmol dan PPN konsentrasinya pasti lebih rendah ya, di bawah 900 miliosmol, biasanya sekitar 600, 700. Nah, kita lanjut yang terakhir ini adalah kekurangan. Nah, jadi walaupun TPN tadi, bagus untuk memberikan nutrisi pada tubuh, tapi dia bukan berarti menjadi alternatif yang suka-suka gitu ya. Itu menjadi alternatif paling terakhir diberikan ketika memang tidak bisa lagi digunakan saluran pencernaannya. Oke, kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang menjadi kekurangan TPN ini, ya. Yang pertama itu kita menggunakan kateter, ya, pada vena sentral. Nah, itu umumnya harganya mahal, ya, pakai kateter tadi bolak-balik ganti. Kemudian ada terjadi morbiditas jangka pendek. Kita nggak bisa pastikan nih kompetensi perawat ini kadang-kadang kan macam-macam ya. Ada yang pintar, ada yang mungkin, ya so-so gitu ya kan. Kadang-kadang dia pas memasukkan kateternya, kadang-kadang nggak pas gitu kan. Nah, terjadilah pneumotoraks, hemotoraks. Nah, pneumotoraks ini apa? Nah, dirasanya udah di cucuknya, udah pas nih katanya ke vena sentral, mulai dijalankan TPN-nya, tidak masuk ke pembuluh darah, masuknya ke mana? Ke paru-paru. Karena pneumotoraks itu, apa ya, cairan di dalam paru-paru, jadi masuk tuh
cairan parenteralnya tadi ke paru-paru. Atau terjadi hemotoraks, misalnya dia nyucuknya itu lecet ini pembuluh darahnya, luka ya, eee, ataupun nyenggol sedikit lah gitu ya, slip gitu. Nah, maka, hemotoraks terjadi penumpukan darah ya, terjadi perdarahan di dalam paru-paru. Kemudian morbiditas jangka panjang. Ya, jadi karena penggunaan kateter tadi ya, kateter tarik, pasang lagi gitu ya, ataupun diam-diamkan aja di situ berapa hari sekali baru diganti. Nah, itu mungkin terjadi infeksi ya pada kateternya ya, sehingga menimbulkan, resiko ya bagi pasien. Kemudian yang kedua, terjadi abnormalitas, metabolisme. Kenapa? Biasanya kalau kita makan, minum secara oral. Nah, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu kan belum tentu terabsorpsi semua, gitu ya. Bioavailability-nya nggak satu gitu kan, nggak 100% dianya, diabsorpsi. Ya jadi ada mungkin yang dikeluarkan. Tetapi ketika kita menggunakan TPN, nah itu langsung masuk ke vena kita. Berapa yang diberikan, ya itulah semua yang masuk, kan gitu. Jadi kadang-kadang, terjadi apa, hiperglikemia gulanya ya, terjadi asidosis ya kan, asam aminonya terlalu banyak dan segala macam. Ya jadi ada ketidakseimbangan metabolismenya di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, nah karena usus ini lama tidak digunakan, ya jadi, bakteri-bakteri normal formal yang ada di dalam usus itu kadang-kadang bisa memicu infeksi pada usus, ya terjadi atrofi mukosanya. Oke, jadi bakterinya ya menyerang mukosa yang ada di usus tadi gitu kan, karena nggak ada yang bisa diolahnya kan, nggak ada yang lewat dari situ kan begitu. Nah yang keempat adalah biaya. Jadi kalau kita makan di rumah sakit secara normal ya, biasanya kan kita dikasih 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam gitu kan. Satu porsi mungkin sekitar 40.000, 50.000. Nah TPN itu harganya bisa 5 kali lebih besar daripada pemberian nutrisi oral. Jadi nggak murah-murah amat. Jadi jangan bilang nanti, "Ah males makan TPN aja." Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi cukup mahal harganya. Oke, jadi kalau bisa kalau masih bisa berfungsi saluran pencernaan kita, maka gunakanlah saluran pencernaan kita, ya. Mau dia oralnya sakit kah misalnya bisa pakai nasogastrik, ya. Kalau enggak, ya apa tadi banyak ya, eee, jejunototomi, apa kemudian duodenaltomi dan banyak segala macam, ya. Jadi banyak jarak menuju ke saluran pencernaan itu, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada? Enggak? Sudah paham terkait produk TPN? Jadi yang kalian buat itu kemarin di lab, infus yang kalian buat itu juga salah satu komponen ya, untuk bisa tambahkan ke dalam produk TPN. Oke, NaCl, Ringer, glukos ya, terutama glukos ini. Tapi biasanya yang glukos yang untuk TPN itu konsentrasinya tinggi, bisa 20, 25 gitu ya. Nah, ditambahkan. Jadi bukan yang 5% biasanya yang digunakan untuk TPN, yang 5% biasanya untuk infus biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan itu ya kita masuk ke ini terkait dengan vaksin ya. Jadi minggu depan kita akan bicara sedikit tentang produk, vaksin. Ya jadi nanti, minggu berikutnya lagi, nah kita lihat nanti. Saya jadwal untuk apotekernya pagi apa siang saya belum tahu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, demikianlah, Yudi, hari ini siapa yang tidak datang? Karena ini saya siapa? Saya cek sebentar ya, Bu. Mhm, karena saya mau absen nggak bisa.
Udah dapat jadi?